Saya bacakan hadis, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Antara Adam diciptakan sampai hari kiamat, banyak fitnah-fitnah yang hadir ke tengah-tengah manusia. Fitnah yang terbesar, fitnah yang terngeri, fitnah yang terhebat, fitnah yang paling berbahaya untuk umat manusia anak cucu Adam adalah Dajjal. Rasulullah bersabda, dari total manusia yang hidup saat Dajjal itu keluar, 2/3 percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Mereka akan sujud menyembah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sejak tahajud tadi, zikir dan doa kami kabulkanlah ya Allah, dan terimalah salat subuh kami berjamaah barusan ini, amin. Ibadallah, marilah kita memuji Allah di subuh ini dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah. Mari sama-sama kita melafazkannya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ini artinya segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmatnya kita diizinkan bisa mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Kata Rasulullah, siapa yang melantunkan kalimat ini, lafaz ini, dianggap satu hari itu dia telah menyampaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa melantunkan lafaz ini habis subuh dan menjelang maghrib. Setelah itu, yang kedua, kita sama-sama menghadiahkan salam dan salawat kita untuk kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasih kita bersama, tauladan dan panutan terideal terbaik sepanjang masa, Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tema kita seperti yang kita umumkan malam tadi tentang makhluk yang paling terlaknat, makhluk yang paling berbahaya, makhluk yang paling besar fitnahnya, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Bapak Ibu, saking spesialnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya dan umatnya jangan pernah lupa berlindung dari Dajjal sebelum Assalamualaikum setiap sholat. Jadi setelah tahiyat akhir, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Sebab kalau iblis, setan, fitnahnya cuma menggoda ke dalam hati, menggoda supaya kita melakukan yang salah, dosa, maksiat, supaya kita sesat. Ini iblis, setan dari bangsa jin, cuma itu kemampuan mereka. Tapi kalau Dajjal bersatu dengannya kemampuan manusia yang mengalahkan dan mengungguli teknologi-teknologi yang ada dengan sihirnya dan juga kemampuan setan. Kalau Bapak Ibu tahu fitnah Fir'aun, fitnah Namruz yang mengklaim dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin, dan orang-orang semacam Fir'aun ini selalu ada sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini belum seberapa dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ini
Dia datang ketika manusia sedang putus asa melanjutkan hidup. Kering dan kemarau yang panjang bertahun-tahun. Sementara kelaparan sudah sampai pada puncaknya yang menyebabkan manusia menjadi brutal, gelap mata, membunuh kesana kemari demi sesuap makanan. Saking beratnya, saat itu Dajjal muncul sebagai solusi yang paling berbahaya. Sebab dia datang, kata Rasulullah, membawa di belakangnya gunungan makanan yang siap dibagikan dan dinikmati hanya untuk orang-orang yang mau sujud beriman kepadanya. Sementara sihirnya mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh teknologi, bahkan lebih daripada itu. Bapak lihat hujan buatan dalam film, itu teknologi, pakai hujan buatan, pembuatan film ya. Tapi Dajjal benar-benar menunjuk ke arah langit, langit yang sudah lama tak ada awan, mendadak muncul awan yang bergumpal-gumpal, lalu awan itu diarahkan kemana penduduk mau. Asal penduduknya nanti mau sujud kepadanya, dia arahkan awan palsu tersebut, kemudian turunlah kamu. Hujan pun turun di sana. Uniknya, teknologi tak bisa langsung menjadikan tanah yang mati jadi subur, Pak, langsung tidak bisa. Tapi sihirnya Dajjal menjadikan tanah yang disirami hujan, buatan hujan palsu tadi, langsung tumbuh dan subur. Menumbuhkan tanaman, rumput-rumputan dan bahkan buah-buahan. Air-air sungai dijadikan mengalir kembali. Dan itu Dajjal menuntut sujud kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, di tangan kanannya Dajjal dan di tangan kirinya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dengan ciptaan halusinasi Dajjal, diciptakan neraka. Yang tak mau sujud menyembahnya masuk neraka saya. Yang mau sujud menyembah saya, ada taman surganya, masuklah ke sini. Sayalah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Kumpul sudah, Pak, kumpul semua. Kelaparan, kehausan, putus asa dengan harapan hidup. Kemudian ada neraka buatan, ada juga ada bukti-bukti bahwa Dajjal itu memang hebat. Sujud, tapi masih tersisa beberapa orang yang tetap berdiri bertahan untuk tidak mau sujud. Lalu Dajjal bertanya kepada mereka, kalian yang masih berdiri tidak mau sujud kepada saya, apa masalah kalian? Apa kata orang-orang ini yang masih ada sisa iman di dadanya ya? Kami tak akan sujud kecuali kepada yang bisa menurunkan hujan dari langit. Itulah Allah yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun mengatraksikan kemampuannya, mendemonstrasikan kemahirannya menurunkan hujan, bahkan langsung subur seperti yang saya ceritakan tadi. Ini hadis semua ya. Malam tadi saya lihat ada bapak-bapak duduk di sini, dia bawa sebuah kitab tebal. Ini dia kitabnya, coba kasih tunjuk sebentar biar jemaah bisa melihat. Sini, biar saya kasih lihat. Tolong cari kitab ini di toko-toko buku ya. Ini dulu saya kalau dakwah, terima kasih, saya selalu bawa buku ini. Kemana saya dakwah? Karena ini bagi saya buku wajib yang dipegang oleh umat. Ini adalah ensiklopedi akhir zaman, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab ini lengkap sekali dan pembahasannya sangat mudah dan bahasanya sangat ringan. Siapapun mudah memahaminya. Bapak Ibu, jadi Dajjal la'natullah alaih bertanya kepada orang yang tadi masih berdiri, akhirnya sujud setelah menurunkan hujan ya, setelah menumbuh suburkan. Kemudian masih ada beberapa orang yang masih bertahan. Masih ada beberapa orang yang masih bertahan untuk tidak sujud. Lalu Dajjal bertanya, kalian yang tersisa kenapa belum sujud kepada saya? Kemudian apa kata orang-orang ini? Kami hanya akan sujud kepada yang bisa menghidupkan yang mati. Apakah engkau bisa dan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati di antara kami beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu? Kata Dajjal, kalau saya melakukannya, kalian beriman pada saya adalah Tuhan kalian. Kami baru beriman dan percaya kepada engkau, kata orang-orang yang tersisa ini. Maka Dajjal mengajak, di mana pemakaman dan pekuburan kalian di sini? Setelah kasih tahu di sana, maka Dajjal langsung mengajak semua manusia yang ada, saksikan oleh kalian. Dajjal menunjuk ke seluruh kuburan itu, dan Dajjal berkata, bangkit kalian semua.
Bergerak semua kuburan itu, Pak, terbelah. Ini adalah suatu fitnah yang sangat besar. Bergerak, bergetar semua kuburan itu terbelah. Keluarlah manusia, bukan tengkorak yang keluar ya, bukan pocong, tapi benar-benar manusia yang dulu wajahnya, fisiknya pernah hidup, mati lalu dikuburkan di sana. Masing-masing muncul keluar dan langsung mendatangi keluarga-keluarganya yang belum sujud. Ini memang Tuhan kita. Lihat bapakmu, lihat makmu, lihat aku suamimu, lihat aku istrimu dan sebagainya. Aku kan sudah mati, dibangunkan, dibangkitkan kembali. Dia adalah Tuhan kita. Sujudlah kepadanya. Maka sujudlah orang-orang ini. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua orang yang bangkit dari kuburan itu bukanlah benar-benar manusia yang dulu meninggal, mati, dikuburkan di sana, tetapi setan-setan dari bangsa jin yang menjelma dalam wujud manusia itu dan pura-pura bangkit dari kuburan itu. Itulah setan semuanya, bukan manusia. Begitu ya. Jadi Nabi membongkar faktanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa. Lalu setelah itu ada kaki tangan Dajjal di daerah itu menyampaikan info kepadanya, wahai Tuhan kami yang maha agung, ada satu kelompok orang-orang beriman yang tidak mau datang kemari, dan mereka sampai hari ini menyatakan penolakan mereka tentang engkau. Mereka sampai hari ini hidupnya tetap terjamin. Tanah mereka masih subur, air mereka masih mengalir, tanam-tanaman dan buah-buahan mereka masih ada, hewan ternak mereka masih hidup. Dajjal pun bertanya dan berkata kepadanya, di mana mereka? Maka kami bisa tunjukkan kepada Tuhan yang Maha Agung di mana tempat mereka. Lalu Dajjal dengan kemampuannya bawa orang-orang yang menunjukkan jalan ini sampai di tempat itu, daerah perbukitan, subur. Sementara yang lain pada berhenti air, tanah pada mati, tumbuh-tumbuhan tak hidup, hewan ternak mati. Tapi yang ini, perbukitan ini subur, tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, hewan ternaknya, dan orang-orang beriman beribadah kepada Allah di dalamnya. Ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, nanti baca di sini ya hadisnya, biar Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa saya hanya mendongeng. Baca di sini hadisnya tentang masalah Dajjal itu. Bagaimana akhirnya dia datang pada kaum itu, kepada kampung itu yang tinggal di daerah perbukitan. Dia berkata, Ana Rabbukumul A'la, Ana Allah, sayalah Allah, Tuhan kalian yang tertinggi, yang memberikan kalian hidup, rezeki, yang kalian sembah selamanya adalah saya. Apa kata orang beriman di dalamnya? Kadzabta, engkau bohong. Allah yang kami sembah adalah menciptakan kamu, wahai yang terlaknat. Yende mande. Iku jawaban orang beriman, Pak. Mantap, engkau adalah Dajjal. Maka Dajjal pun murka. Apa kata Rasulullah? Dajjal pergi sambil mengembuskan nafas murkanya. Lalu dia hentakkan kakinya ke tanah, kemudian dia tinggalkan negeri itu, kampung itu. Kata Rasulullah, berhenti langsung air yang mengalir di sana. Berhenti langsung air yang mengalir di sana. Menguning langsung daun-daunan yang ada, Pak. Mati tanah itu langsung. Sakti luar biasa ya, Pak ya. Sekali mendengus dia, kemudian dihentakkan kakinya, langsung tanah itu mati. Mata airnya berhenti. Luar biasa ini, Pak. Satu kampung itu menyaksikan hewan ternak mereka langsung mati. Setelah itu Dajjal pun pergi. Pelajaran, kata Dajjal, ini pelajaran bagi orang yang tidak mau beriman kepada saya. Lalu dia pergi, pindah ke kota lain, ke kota lain, ke kota lain, dan begitulah seterusnya. Tapi ingat, ketika si Dajjal sudah berangkat, orang-orang beriman di sana langsung angkat tangan kepada Allah. Angkat tangan kepada Allah. Allah kembalikan semuanya, Pak. Tanah yang tadi mati, Allah hidupkan lagi. Rumput-rumputan yang tadi mati Allah hidupkan kembali. Hewan ternak yang mati Allah bangkitkan kembali berkat iman. Ya, dan ini penting di akhir zaman, Bapak. Di akhir zaman penting. Saya bacakan hadis, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal.
Antara Adam diciptakan sampai hari kiamat, banyak fitnah-fitnah yang hadir ke tengah-tengah manusia. Fitnah yang terbesar, fitnah yang terngeri, fitnah yang terhebat, fitnah yang paling berbahaya untuk umat manusia anak cucu Adam adalah Dajjal. Begitu Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang saya cintai, Dajjal termasuk satu di antara 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya. Yang Allah panjangkan umur, satu, seluruh malaikat panjang umurnya nih sampai hari kiamat. Yang kedua, iblis. Dari seluruh setan yang ada, iblis yang dulu suruh sujud kepada Adam nggak mau, ini yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang sudah ditembok oleh Dzulqarnain yang agung dalam surah Al-Kahfi ya. Nah, di akhir zaman, urutan itu, setelah Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, Ya'juj Ma'juj pun Allah lepaskan. Ya'juj Ma'juj ini Allah panjangkan umurnya. Barulah Dajjal laknatullah alaih, ini Allah panjangkan umurnya. Dia tidak akan mati. Yang bisa membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihi salam. Dua-duanya sama-sama bergelar Al-Masih. Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih ini artinya apa? Yang sanggup menyapu, menghapuskan. Apa yang dihapuskan oleh Dajjal? Iman di dalam dada orang. Apa yang sanggup dihapus oleh Nabi Isa? Kekufuran. Dan bahkan puncak fitnah itu Dajjal. Nabi Isa lah yang sanggup menghapusnya. Dan bahkan Nabi Isa pun yang menghapus semua bencana di muka bumi, semua peperangan, semua kemiskinan, kelaparan, semua penyakit, semua. Ketika Nabi Isa muncul, semuanya Allah hilangkan. Allahu Akbar. Ini berkahnya Nabi Isa ya. Munculnya Nabi Isa nanti menjadi lawan tanding daripada Dajjal. Dan Allah berikan kepada Nabi Isa 2 kali kekuatan Dajjal. Seru Pak, kalau Bapak dengarkan kisah antara Dajjal melawan Nabi Isa, seru sekali. Jadi hamba-hamba Allah yang saya muliakan, Rasulullah bersabda, dari total manusia yang hidup saat Dajjal itu keluar, 2/3 percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Mereka akan sujud menyembah Dajjal ya. Mereka akan sujud menyembah Dajjal. Oh ya, tadi ada berapa makhluk yang panjang umurnya? Yang kelimanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, kata Nabi, waktu saya Isra Mi'raj, saya bertemu dengan saudara saya Isa, ruh dan jasadnya masih sama, masih ada, masih bersatu. Allah turunkan nanti di akhir zaman, tapi bukan lagi sebagai Nabi, karena tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia turun sebagai Ruhul Qudus yang akan melawan Dajjal. Makanya nanti Nabi Isa nggak memimpin di akhir zaman, dia hanya menjadi tokoh spiritual akhir zaman, mufti agung yang akan mendampingi Imam Al-Mahdi. Faham sampai di sini?